istimewanya bukan kali-kali. Istimewanya di dunia wal Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyrata ya. Eh? Hah? Yang ke-12 ya. Wal maqalatus salisata. Wal maqalatus saniyata asyrata. Adapun maqalah yang ke-12. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, La saghirata ma'al israri. Tidak ada dosa kecil kalau itu dikerjakan secara terus-menerus. Apa saja hal kecil itu kalau terus-menerus dia akan menjadi besar. Fa innaha, karena sesungguhnya sesuatu yang kecil itu bil muwazabati 'alaiha, apabila dikerjakan secara terus-menerus, ta'zumu, maka dia akan besar. Fatasiru, maka jadilah hal kecil itu yang dikerjakan terus-menerus kabiratan, akan menjadi besar. Jadi santri dan santriwati menghafal seayat, 2 ayat, tapi kalau terus dikerjakan itu maka dia akan menjadi besar. Ilmu ini juga bila terus kita ngaji seayat, satu hadis, satu lembar, lama-lama khatam kita. Lama-lama tamat. Sama juga dosa kecil. Ya, kalau dikerjakan terus-menerus maka dia akan menjadi besar. Itu penjelasannya. Nah, tadi wal maqalatus saniyata asyrata. Kalau adat atau hitungan dari 11 sampai 19 itu dibaca dia mabni fathah. Sekalipun man'ut atau mausubnya itu raf'an. Nah, tetap dia dibaca mabni fathah, angka 11 sampai 19 dia dibaca mabni fathah, dibaca baris atas. Sekalipun man'utnya ini, man'ut atau mausubnya ini dia rafa, ini tetap dibaca fathah dari angka 11 sampai 19. Jangan bilang nanti yuk wal maqalatus saniyatu asyratu. Salah. Ya. Wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar itu kalau terus dibacakan istighfar. Yuk, loncat dia. Insyaallah. Wa aydan
dan juga annaha dosa kecil, sungguhnya dosa kecil, ala azmi istidamatiha. Kalau dosa kecil itu dia diazamkan atau berikinan kuat dia untuk dikerjakan secara terus menerus, tasiru kabiratan, maka dia juga akan menjadi dosa besar. Kenapa? Fa inna niyatal mar'i, karena sungguhnya niat seseorang fil ma'asi, di dalam mengerjakan maksiat, kanat maksiatan. Jadi dosa kecil itu sekalipun niat saja dia jadi dosa. Kalau barang kecil, dosa kecil, misalnya ngambil pulpen temannya misalnya, lama-lama dianggap sepele, lama-lama dia nanti jadi maling besar. Misalnya baju temannya diambil diam-diam. Nah, kalau itu tidak cepat disadari, hati-hati. Maka terus kita ingatkan, jangan. Kalau bukan barangnya itu tidak usah diambil, tidak usah dipakai, kecuali minjem. Pinjam dulu bajunya, pinjam dulu sarungnya. Ya sama dengan aturan pondok misalnya. Dia langgar satu yang kecil-kecil, lama-lama dia menjadi berani mengerjakan atau melanggar aturan yang besar. Sekali lagi, aturan yang ada di pondok dibuat untuk mengawal dan membentuk supaya kalian menjadi orang yang menjadi orang berhasil di masa yang akan datang, menjadi pemimpin yang di masa yang akan datang. Ya. Jadi semua itu punya aturan. Kalau tidak mau punya aturan, maka hidupnya dihutan. Ya, maka pimpinlah ya dari bangsa monyet, bangsa ular. Ya, tidak ada aturan kan? Kalau tinggal di hutan. Itu pun sama binatang, itu punya aturan juga. Jangan kamu bunuh dia anak macan itu. Insya Allah begitu malam hari kamu juga akan dimangsa oleh macan itu. Ya? Itu hatta walau di hutan saja punya aturan. Jangan kamu nanti bunuh salah satu anggota permonyetan itu kan, maka kamu nanti akan dicari oleh bangsa itu. Tidak ada yang wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar itu kalau terus diiringi dengan istighfar. Artinya kalau sudah berbuat kesalahan terus ya minta ampun kepada Allah. Terus menerus dia menyesal, dia menangis. Nah, insya Allah dia akan mengecil. Sama halnya misalnya pondok, saya sudah melanggar aturan. Ya Allah, masa minta maaf, minta ampun kepada Allah, minta maaf pada pembinaan. Oh iya, saya akan lebih baik. Ai at-taubati bi syurutiha. yakni tobat dengan syarat-syaratnya. Syarat tobat yang pertama itu apa? An-nadmu, menyesal. Kemudian yang kedua, ya berjanji untuk tidak kembali kepada perbuatan itu.
Fa innat taubata, karena tobat, tamhu asarul khati'ati, karena sungguhnya tobat itu menghapus ya bekas kesalahan itu. Asar itu bekas. Fa innat taubata tamhu asarul khati'ati. Tobat itu akan menghapus jejak dari dosa-dosa atau kesalahan. Wa in kanat kabiratan, sekalipun dosa itu besar. Itu hebatnya taubat. Makanya kalimat la ilaha illallah, sekalipun orang sudah kafir 70 tahun, 60 tahun yang lalu, tapi kalau dia baca la ilaha illallah maka diampuni. Nah, kita sebagai seorang muslim, kalau ada kesalahan, ada dosa, sekalipun dosa besar, kalau minta ampun, maka akan dihapus oleh Allah, akan diampuni oleh Allah. Fa inna taubata asarul khati'ati, sekali wa in kanat kabiratan, sekalipun dia dosa besar. Ruya hadzal hadis ad-Dailami an Ibnu Abbas. Diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, lakin bitaqdimil jumlatil akhirah anil ula, yaitu dengan mendahulukan kelompok akhirat dari dunia, ya, teks hadis yang tadi itu. Wal maqalatu saliyasata asyratan, adapun maqalah atau nasihat yang ke-13. Qila, dikatakan, hammul arifi as-sana'u, keinginan-keinginan, harapan-harapan, sekadar keinginan ini. Hammun itu keinginan. Keinginan-keinginan, harapan-harapan. Al-arifi, orang yang arif, itu as-sana'u adalah pujian. Tahu namanya orang arif? Orang yang makrifat itu. Itu namanya orang arif. Orang yang sudah ya, orang yang di atas zuhud itu namanya arif. Ya. Ya, kalau diganti namanya Arya menjadi arif, Gufron Hakim, tambah bagus. Tapi jangan kamu panggil orang itu bebek dulu, isim borok si anu, tetap namanya Arya Gufron Hakim. Keinginan, hammannya, harapan-harapan orang arif itu adalah pujian kepada Allah. Itu bentuk syukur dia kepada Allah. Ai muradul arifi billahi, keinginan-keinginan orang arif kepada Allah, as-sana'u, adalah sebuah pujian. Beda kalau kita ini keinginan itu maksudnya dunia. Tapi kalau orang-orang arif billah, contohlah kayak Maulana Syekh, pendiri Nahdlatul Watan, itu arif billah. Itu semuanya tujuannya adalah untuk akhirat. Dan dia as-sana, dia juga sebagai bentuk syukurnya kalau dia punya keinginan. Kalau kita nih keinginannya banyak, bisa-bisa jadi berubah jadi maksiat. Mau baju bagus, tetapi berlebihan. Tapi kalau orang arif itu dia sudah meninggalkan ya sebagian besar dari dunia ini.
Muradul arifi, keinginan orang-orang arif billahi kepada Allah, as-sana'u 'ala Allah taala. Ini sebuah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala bi jamili sifatihi, dengan keindahan-keindahan sifatnya. Ya Allah, jadi Allah taala itu punya sifat yang luar biasa. Yang pertama misalnya, Allahumma ya Allah, ya Rahman. Orang kafir maupun tidak kafir itu mendapatkan apa? Rahman Allah. Mau dia bengel maupun tidak dapat rahman Allah, ya, diberikan dia kesempatan. Kalau dia melanggar aturan dunia ini, langsung saja dicekik oleh Allah kan, tapi dikasih dia kesempatan. Kadang-kadang dibiarkan istidraj. Ar-Rahim, Ar-Rahim itu diperuntukkan hanya bagi umat Islam. Kalau yang bengal-bengal di dunia ini melanggar aturan Allah, maka itu besok dia akan dicemplungkan ke dalam api neraka. Tahu dalamnya api neraka? Tahu kamu dalamnya api neraka, Novita? Tahu kamu dalamnya? Dalamnya saja api neraka itu, begitu jatuh orang dari pintu neraka itu, dia tidak punya pintu di neraka, dia masuk aja, tidak ada pintunya. Siapa mau? Siapa mau? Siapa mau? Tidak punya kunci, dia mau masuk aja. Misalnya ada orang masuk neraka, untuk sampai ke bawah itu berapa tahun? Berapa tahun? 70 sampai 80 tahun baru kamu sampai. Saking dalamnya. Nanti kamu lihat, kita nonton film siksa neraka. Saya belikan kamu. Namanya serajin. Hatinya mami nih, bila perlu. Bayangkan dari atas 70 tahun, 80 tahun. Siapa yang mau nyalon? Siapa mau daftar? Kamu Gina, mau daftar kamu? Ayo daftar. Kamu di kita mau daftar? Patih, mau daftar kamu? Mau daftar? Gak apa-apa, juara 1, masalah. Jadi hidup di dunia ini punya konsekuensi, punya akibat. Jadi jangan kamu mengira bahwa hidup di dunia ini tidak akan diperhitungkan. Semuanya akan ditagih. Setiap waktu, setiap detik akan ditagih oleh Allah. Itu hisabnya Allah, itu hisaban yasira. Sebanyak-banyaknya makhluk di atas dunia ini, paling baca tafsir itu ada yang mengatakan hanya 6 jam, ya. Dari manusia yang melanggar dan yang baik dari zaman Nabi Adam sampai berakhirnya umur dunia ini akan dihisab hanya 6 jam. Itu sudah keluar, itu sudah jelas itu. Mana kira-kira orang yang akan masuk surga dan neraka. Tapi kalau orang arif ini tidak cari surga, tidak cari neraka. Yang dicari siapa? Allah. Karena surga dan neraka itu makhluk. Itu orang arif billah. Dan masuk ke sana aja itu berapa? 70 sampai 80. Itu baru permukaan Irfan. Bayangkan. Nek memang sampai ke neraka jahanam loh. Nyelam mantan.
Arak dengan jual cilok tuh. Hah? Dan arak dengan jual es. Panas, panas, panas. Banyak orang sudah ada jual es. Tidak ada kantin juga di sana di apa? Neraka itu. Ada kantinnya. Tapi kamu, Masya Allah, kalau kamu minum, ya, dari mulutmu sampai perutmu meleleh, bukan bergelombang kami ini, bergelombang. Dia hancur berkeping-keping, dia luluh, dia angus. Nah, nanti nonton. La ilaha illallah. Ya, saya baju rajin. Ya, rajin. Jadi dunia ini pilihan. Mau jadi orang baik, setengah baik, atau mau jadi orang jahat atau setengah. Ya, ini pilihannya. Dan wajib ada balasannya. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatarun. Kecil maupun besar yang kita lakukan di dunia ini, baik dia itu kebaikan maupun kejahatan, mustatarun, pasti akan dicatat. Misal kamu Arya, si mugung bapak betul, Pak, suruh nyugulang si mami itu. Padahal kamu pakai belanja, bohong namanya. Itu. Kalau sudah kamu lakukan, maka ya Allah. Kamu mau kamu lihat? Hah? Banyak artis-artis Hollywood di sana. Mau? Hah? Mungkin kamu mau berkenalan, berjumpa dengan anak itu. Ya. Pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab itu setiap malam dan hari Senin itu kan diringankan, bukan berarti tidak dia diringankan, dinaikkan, dia di permukaan, dia berdiri di atas permukaan api neraka. Tapi begitu dia berdiri di sana, apa yang terjadi? Mendidih kepalanya, dia lumpak. Itu paling ngeri, paling ngeri. Apalagi masuk ke dalam mizan. Lebur, setelah dia lebur, jadi lagi bentuk semula, baru jadi berteriak-teriak minta tolong, orang ajak minta tolong, api neraka. Dan sebanyak-banyaknya api neraka, api di muka bumi ini, baru hanya segitu api neraka, termasuk yang dipancarkan matahari itu banyak. Ya Allah, besok kamu parel di dalam itu, ya Allah, itu namanya lautan api. Itu api asli, api yang sumbernya api ini kan dari jangankan itu kawah Gunung Merapi, ya kan? Kalau kamu celupkan dia apa namanya, sesuatu di dalamnya, atau mungkin ada sapi, bukan masak lagi, sama tolang-tolangnya jadi bahan api itu baru kawah Gunung Merapi. Itu kan kayak kejadian di hari itu. Semburannya itu kena kentok mie, Irfan, hilang kentok mie. Itu semburan saja, semburan Gunung Merapi, apalagi neraka. Itu, ya Allah, dia rajin makanya. Kalau ada bilang, ya kalau besok-besok kita hadapi,
Agel lalu kanak ni tantang lalu api neraka. Allah. Sampai mana dia? Wahammu zahidi ad-du'a'u. Dan adapun keinginan, harapan, kemauan, angan-angannya orang zahid itu ad-du'a. Itu dia adalah doa. Dia menjadi doa. Ai muradul mu'ridi aniz zaidi. Dia keinginannya itu al-mu'ridi berpaling. Keinginannya berpaling dari aniz zaidi. Keinginannya berpaling dari dunia yang berlebihan. Artinya keinginan berpaling aniz zaidi. Artinya dia tidak mau dunia berlebihan. Itu namanya orang zahid. Kalau kalian ini masih pahit, tidak ada uang pahit. Ala qadril hajati minad dunya. Dia hanya atas keinginan hajatnya dari dunia. Sekedarnya kalau orang zahid itu. Terjemahan lengkapnya ay muradul mu'ridi aniz zaidi ala qadril hajati minad dunya biqalbihi ad-du'a. Artinya apa? Keinginan berpaling dari dunia atas ukuran keinginannya itu dari dunia, di dalam hatinya itu adalah doa. Keinginan berpaling dari dunia yang berlebihan itu, dan dia ala qadril hajat, sekadar hajatnya saja dari dunia, biqalbihi, yang terletak di dalam hatinya, yang diinginkan dalam hatinya, ad-du'a'u, adalah doa. Apa itu doa? Apa itu doa? Wa huwa at-tadarru'u ilallahi ta'ala. Doa itu adalah merengek-rengek, meminta-minta. Itu namanya at-tadarru'. At-tadarru' itu merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisu'alima, dengan permintaan-permintaan ma'indahu minal khair, apa-apa yang menurut di sisinya itu baik. Sekali lagi, apa itu doa? Ad-du'a'u wa huwa at-tadarru'u ilallah, adalah merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas permintaan-permintaannya yang dianggap baik di sisinya. Kita minta, ya Allah, kuatkan hafalan hamba, ya Allah, longgarkan otak hamba, ya Allah. Kemudian jadikanlah hamba ini orang baik, ya Allah. Kalau sudah melanggar, ya Allah, buanglah sifat-sifat buruk hamba ini, ya Allah. Lalu ganti dia, Allah, dengan sifat-sifat baik, ya Allah. Nah, itu namanya doa. Itu namanya tadarru. Merengekkan, ya Allah. Ya Allah, gantilah sifat pelit saya ini, Allah, menjadi sifat pemurah. Nah, itu namanya. Dan kita diawasi oleh Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha khabirum bima ta'malun. Semua dilihat oleh Allah. Tidak ada yang tidak dilihat dalam pengetahuannya. Allah tahu tanpa diberi tahu. Allah
melihat tanpa diperlihatkan. Apapun yang dilakukan oleh manusia dilakukan. Lianna hammal arifi, karena sesungguhnya hammunnya orang arif atau keinginan orang arif, Rabbuhu, kepada Tuhannya, kepada Allah, las-sawabu walal jannatu, tidak dia berupa keinginan mau pahala dan mau surga. Lagi, lianna hammal arifi rabbuhu, karena keinginan harapan orang arif kepada Tuhannya, las-sawabu walal jannatu, tidak dia menginginkan berupa pahala surga, itu enggak. Yang diinginkan itu adalah li'annal hammal arifi rabbuhu, keinginan orang arif itu adalah rabbuhu, menginginkan Allah, pencipta surga. Dia tidak menginginkan surga, tetapi menginginkan Allah yang menciptakan surga. Misalnya kamu, Fadil, ada orang dagang di sana, misalnya besok, misalnya setelah kamu tamat di sini, tamat kamu di perguruan tinggi, ternyata di di perempatan Pancor itu ada seorang gadis yang cantik, masakannya enak, ya, supaya makananmu enak, kamu mau beli terus atau kamu nikahi yang punya masakan enak itu? Ini Fadil, ya, supaya bisa membedakan antara orang zahid dan orang arif. Fadil, benar. Ada gadis cantik di perempatan sana itu. Makanan yang dijual itu enak, dia jual serabi enak, dia jual peci itu enak. Kemudian dia jual rawon atau apa saja dia enak. Kalau mau enak terus, mau nyaman terus, kamu mau beli terus, atau kamu nikahi yang masaknya enak itu, Fadil? Jawab. Kamu saya suruh milih aja, bilang nggak tahu. Nah, jawab sekali lagi, Fadil. Kamu mau nikahi orang yang punya masakan enak itu, atau kamu mau beli terus makanannya? Ya. Apa? Apa katanya? Nikahi. Coba kamu Irfan. Dua pilihan tadi. Ada orang yang gadis cantik, masakannya enak, dia dagang. Dan kamu beli di sana. Kamu mau beli terus masakannya, atau kamu mau nikahi orang yang masakannya enak itu? Irfan. Itu. Nikahilah dia. Maka kamu akan makan enak terus tanpa beli. Ini orang arif itu tidak kepingin. Ngapain saya pilih surga? Saya mau Allah yang pencipta surga. Ngapain saya mau? Tidak mau surga saya. Yang saya mau itu adalah Allah sebagai pencipta surga. Kalau kamu mau beli makanannya enak terus, bangkrut kamu. Lagu memek sugih aja, alhamdulillah. Mudah-mudahan sugih terpa. Itu orang arif. Dia mau Tuhan, tidak mau surga. Lianna al-hammal arifi rabbuhu, las-sawabu walal jannah. Wa hammu zahidi nafsuhu. Dan keinginannya orang arif itu adalah, orang zahid itu adalah, itu hanya memperturutkan hawa nafsunya. Masya Allah. Manfaatu nafsihi minas sawabi wal jannati.
Dia hanya kepingin manfaat kepada dirinya berupa pahala dan surga. Nah, seperti kamu lah, Pati, mau ibadah itu, sholat, rajin supaya dapat surga. Itu masih nafsu. Tapi kalau tidak sama sekali ya, masih keren lah. Ada orang tidak mau surga, katanya dia malas-malas. Tambah sekali dia hidup. Hah? Dia keren sekali, dia tambah sekali dia hidup. Kamu-kamu aja sana. Malas, tambah sekali dia hidup. Besok kalau sudah digoreng, apa namanya? Ini, apa namanya? Batok matanya gimana? Ya Allah. Besok di neraka itu nggak susah-susah, tinggal nggak perlu alat juga. Begitu langsung keluar. Tepung katanya. Sama lutakmu juga itu nopal. Langsung dia. Ya Allah. Nah itu wahammuz zahidi nafsuhu, dan keinginan orang zahid itu adalah hanya untuk memuaskan nafsunya. Manfaatu nafsihi minas sawabi wal jannati. Hanya untuk memuaskan nafsunya, dia mengharapkan as-sawab, pahala dan surga. Paparrik, maka bedakanlah baina man himmatuhu al-hur. Maka bedakanlah antara orang yang menginginkan bidadari. Jadi kalau Ibang, baparik, bedakanlah baina man, antara orang yang himmatuhul huru, orang yang menginginkan bidadari. Waman, dan orang yang himmatuhu, punya keinginan rabbus suturi, supaya diangkat apa namanya, atau ditutupi, diangkat as-sutur, diangkat supaya jangan ada dinding penghalang dia dengan Allah. Supaya diangkat tabir-tabir dia dengan Allah. Supaya diangkat antara penghalang dia dengan Allah. Nah, itu maksudnya. Kalau orang yang berkeinginan bidadari itu namanya zahid. Kalau orang arif, enggak dia kepingin bidadari. Ya, enggak dia kepingin surga. Dia mohon orang arif ini supaya apa namanya, diangkat penutup dia berkomunikasi dengan Allah. Ya, kan keren itu. Oh, anta di depan al-hur, bidadari menemen anta. Nah, alhamdulillah bidadari. Kalau bidadari itu kan ya kelihatan nafsunya. Tapi kalau orang arif itu, ya, begitu kamu masuk surga nopal pi'ah, begitu kamu masuk surga maka akan diperbutkan kamu sama ribuan bidadari. Ya Allah. Bidadari yang apa namanya, kulitnya laksana cahaya. Ya Allah. Itu. Dan tetapi istrimu di dunia sekalipun istrimu nanti sebit, tapi janganlah kita doakan gitu ya. Sekalipun istrimu hitam, itu jauh lebih cantik dia daripada bidadari. Itu 70 berapa itu? Ada riwayat mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 700 kali lipat lebih cantik istrimu di dunia daripada bidadari. Oh, itu bidadari. Bidadari itu tidak ngentut, tidak naik.
Dia nuah ngentut, dia nuah naik. Itu bidadari. Kalau sekarang secantik-cantiknya orang yang di dunia ini perempuan cantik mesti ya bais kentut. Coba. Alim, secantik-cantiknya kamu ketemu di jalan misalnya, cantiknya. Bais nggak kentutnya itu? Bais. Segagah-gagahnya laki-laki, sekeren-kerennya misalnya ada laki-laki, ia bais kentutnya serta ada hitam luang tainya. Apalagi Anta Irfan. Yazid, kemudian Yazid sama. Ya, saya ulang. Segagah-gagahnya lelaki keren dia misalnya. Oh, ya, bais kentut dia. Sama juga. Sekeren-kerennya, secantik-cantiknya. Biar dia kulitnya meloneng, dia kayak apa namanya? Dia meloneng putih, kulitnya indah, bulu matanya melentik indah, bais kentut. Apalagi naik kemarin. Tapi bidadari, hobi, tidak pernah dia kentut, tidak pernah dia naik. Itu kalau kamu masuk surga. Tapi kalau kamu mampir di neraka, ya Allah. Tapi istrimu, sebagaimanapun rupa dan keadaannya di dunia itu, dia jauh lebih cantik daripada bidadari. Misalnya besok kamu ibang, ternyata ditakdirkan oleh Allah menikah dengan perempuan yang tidak terlalu cantik. Maka berdoalah besok di surga saya punya. Tapi dia tidak cantik lah istrinya ibang, tapi pengusaha, soleha, kaya raya. Kamu ibang, ini Nopal, Irfan, Farel dia pergi minjam sama ibang uang. Ayo, misalnya ibang, kamu mau nikah sama perempuan cantik, tapi melarat, banyak hutang, hidupmu susah, menjadi peminta-minta, atau istrimu setengah cantik tapi kamu menjadi kaya raya, ibadahmu keren. Gimana? Mana kamu pilih? Sekali kamu milih itu tidak boleh dicabut. Mana kamu milih? Apa? Apa pilihanmu? Cantik. Setengah cantik itu, ya bagus juga ya. Dia tidak mau jelek setengah cantik. Ya, ayo coba kamu, Yudan. Misalnya, istrimu cantik, tapi kamu jadi peminta-minta. Kiri kanan tetangga muka belakang dia pergi nagih. Ayo, baru kamu keluar, tidak berani keluar. Karena sudah di luar itu sudah ada 12 orang yang nagih kamu. Ayo, cantik istrimu. Cantik itu punya umur. Gagah itu punya umur. Misalnya kayak Farel ini ibang, ada videonya di anu itu. Awal-awal di unyu-unyu, sekarang tuh mulai tawak dulu kayak. Ya kalau dia apalagi Irfan dia itu dulu awal-awal itu. Tapi Irfan ini luar biasa perkembangannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya dulu ke sini belum bisa baca Quran. Tapi alhamdulillah cepat sekali. Nah itu makanya kalau sungguh-sungguh itu pasti
Ini masalahnya kan banyak mainannya daripada sungguh-sungguh. Itu beda antara orang arif sama orang zahir. Wal maqalatur rabi'ata asyrata wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dhanna ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi qina wa qina wa qarabatil lana bidina ma'al qadri al-sara rabbi wa qina wa qina كذلك قولا وقيلا كرما وارزقا قلنا حلالا دائما وأكلا أتقياءنا اللهم الخير وأنفع كل شر ربنا اصلح لنا كل الشر وأكر بالرضا قال عنا ربنا كل ذنوب قبل أن تأتينا بسلمان وبئس أنت أكرم ستار ربنا يا ذا الجلال شكرا لوالدنا والرحمن وقضى عليهم من الجد وهي الرجال عن السنن وشكرا لرسول والفرقان ربنا وشكرا لوالدنا والرحمن وقضى عليهم من الجد وهي الرجال عن السنن وشكرا ربنا يا ذا الجلال وقولنا لهم من الكتاب عليهم رجالها عن السنة وسرهم بعسل والهدى وصلاة الله بشر مصطفى إلى الحق جاءنا بكتاب الدهر من عششنا وعلى الأهل الكرام شرا وعلى سم المصالح وعلى تقل سبعة الأصل الهدي على معاش الرحمن وعلى ذريته والتي وعلى أمرتك العصر والولد من شم الماء على معاش الرحمن وذريته والتي وعلى أمرتك على معاش الرحمن صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك شفيع المذنبين اللهم اشف بهدينا اللهم اشف بهدينا اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.